Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman, PS 220682280, kelas Mekanika 303. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai pengerjaan saya dalam kuis Mekanika Fluida. Yang pertama-tama kita itu diberi soal, kita menjelaskan mengenai what is nature, dan selanjutnya kita menjelaskan mengenai interpretation comprehension flow, dan kita membahas dua soal dalam menggunakan file. Nah, eh, kita bisa lihat bahwa what is nature. Saya akan membacakan versi bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi, from my perspective, nature was a concept that gave me upside and downside in my life, causing its random. But from Einstein perspective, nature is something to be filled with rather than remaining empty, causing me to realize their nature and to build my life with something that I cannot imagine because that what I know that nature was given by God to have meaning in life for his followers. Ya, jadi kenapa sebuah tim, jadinya kan dalam pengalaman saya, alam sekitar saya itu biasanya memberikan kita waktu yang tinggi, rendah. Ada momen kita jadi tinggi atau rendah. Dan saya mendapat referensi lain bahwa kalau alam itu selalu dipenuhi, selalu dipenuhi daripada kosong. Jadinya aku menyadari bahwa alam, nature, alam itu mengisi kehidupan saya agar saya kehidupannya lebih bermakna. Dan tujuannya alam itu dibuat adalah untuk kita sebagai pengikut memiliki makna dalam hidup Tuhan. Nah, kenapa why nature exists? Nah, jelaskan bahwa what I learned from ancient perspective in my life that I cannot once because nature filled life with unexpected event, and nature gave us interaction and process to sustain our life, and because nature cannot change. Kenapa alam itu ada? Karena dalam kehidupan manusia tidak bisa dari alam, dan alam itu kita memberikan yang sangat tidak disangka, dan alam memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi kepada orang-orang ataupun pada sekitar kita. Dan paling utama adalah alam berubah. Walaupun kita melakukan usaha untuk merubah alam tersebut akan kembali pada semulanya. Selanjutnya yang how nature works for human. Nature is a complex process for interaction through biology and other aspects. There is a lot how nature is interact with us. That's why you cannot escape. Nah, dasar saya bahwa kompleksnya bisa dari ambil biologi dan other aspek dalam berbagai macam. Jadinya itulah bagaimana alam berinteraksi dengan kita, dan bagaimana manusia uh, tidak bisa jauh tidak bisa menjauh dari alam. Dan when and where nature happen to human, itu apa? It happened the moment when human was born, and nature takes everywhere because nature always happens around humans. Nah, kenapa uh, kapan mana nature terjadi kepada manusia? Setiap manusia pasti akan mengalami perasaan alam dari ketika ia uh, lahir. Jadinya uh, jadinya nature selalu ada di sekitar manusia. Selanjutnya kita masuk ke interpretation compression flow. Nah, di compression flow itu jelas dari bahasa Inggris, compression flow deals with where density
change significantly as they move. This is common in this or at high speed, where fluid experience pressure and temperature variation that increase or expand. Pada compressible flow itu terjadi perubahan densitas yang signifikan pada pergerakan aliran dalam sebuah pipa ataupun sebuah wadah. Nah, secara sederhana akan bergerak dengan cepat ketika mengalami tekanan dan temperatur tertentu. Jadinya kalau temperaturnya panas, mereka akan semakin ketat pada suatu wadah ataupun pipa, jadinya akan menghasilkan squish or expand them. Jadinya akan mengalami pengetatan ataupun pelonggaran. Unlike in compressible flow, compressible flow requires special consideration because the density change affects how the behave. Jadinya incompressible atau flow yang tidak terkompres itu anggap itu liquid dalam kecepatan yang rendah. Jadinya compressible flow ini harus kita pikirkan dengan konsiderasi karena densitas yang berubah akan mengubah sifat fluida tersebut. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai Mach number, flow equation, isentropic flow, dan shock wave, and expansion wave, dan nozzle flow. Mach number, this number, MA atau Mach number, tells how fast the flow is compared to the speed of sound. In the medium subsonic, MA kurang dari 1 is lower than sound, supersonic equals 1 to 5, and faster than sound, and hypersonic is more than 5 Mach is extremely fast. Understanding MA is crucial because compressible effect becomes significant at high speed. Jadinya, kompresibilitas itu berefek pada kecepatan. Nah, kompresibel itu jadi 3 number, yaitu kurang dari 1, yaitu kurang cepat dari suara. Habis supersonic itu antara 1 sampai 5 Mach, itu lebih cepat dari suara, dan hypersonic itu di atas 5 Mach itu extremely fast, lebih cepat suara. Dan menjentuh lebih cepat dari suara. Terus selanjutnya flow equation. Equation describe how density, pressure, flow, velocity, and temperature interact in compressible flow. The continuity equation, track mass, momentum equation, energy equation considered energy change, and the equation of kalau dalam menghitung flow itu kita harus terdiri dari 4, yaitu density, pressure, velocity, dan temperature. Nah, di keempat ini kita bisa menghitung continuity equation, jadinya kita bisa menghitung bagaimana proses flow-nya terjadi. Momentum equation, kita menjelaskan bagaimana force atau tenaga yang terjadi pada suatu. Jadinya kalau misalnya flow-nya tersebut berbelok atau semacamnya, itu akan membuat force-nya itu bisa berubah arah. Dan itu biasanya akan dihitung kembali. Energy equation consideration. Jadi kita sebagai engineer, kita selalu membuat bagaimana jika terjadi seperti itu. Kita menghitung sesuai luar ekspektasi. Bagaimana jika kita membuat jembatan? Jika kita membuat jembatan, kita pasti berekspektasi kalau jembatan kita harus membuat jembatan itu tahan dengan berat melebihi yang seharusnya kita ambil dari data. Jadinya energi itu kita menganalisa suatu flow, dan selanjutnya kita melebihi kapasitas apakah kuat sesuai dengan sebagaimana density, pressure, velocity, dan temperature yang terjadi pada suatu pipa tersebut, pipa aliran tersebut, and the equation of state. Dan ini adalah menghitung perhubungan pressure, density, dan temperature.
Selanjutnya kita masuk ke entropy flow itu in ideal situation. So here exchange and perfect reversibility the flow is called isentropic. The relation with pressure, temperature, density becomes simpler. Jadinya isentropic flow itu hubungan antara tekanan, temperatur, dan density lebih mudah. Jadinya tidak terjadi perubahan panas ataupun perfect reversibility perubahan eh, tidak terjadi perubahan. Selanjutnya ialah shockwave and expansion wave. Supersonic flows can have absurd change. Shockwave cause a sudden jump in pressure, temperature, and density, while expansion wave lead to their properties. Shock are important because they involve energy loss. Jadi yang kita ambil dari materi ini, jadi shockwave itu karena merupakan yang sangat cepat, jadinya akan meningkat sudden jump pressure, tekanan, suhu, dan density pada air. Oleh karena itu, sebuah pipa atau struktur untuk menangani flow tersebut harus kuat dalam menangani tekanan dari aliran kecepatan supersonik tersebut. Kalau terjadi uh, bentrokan atau belokan pada suatu pipa itu masih bisa bertahan, tidak menghancurkan flow system tersebut. Selanjutnya ialah nozzle flow. Nozzle are like funnels for fluid. Reversible flow, a converging nozzle can accelerate subsonic flow to sonic velocity at a narrow point called the throat. A converging nozzle after the throat can then further accelerate the flow to supersonic speed. Dalam nozzle flow ini kita mengubah nozzle ke akselerasi subsonic flow to sonic velocity, kecepatan suara. Jadinya dalam nozzle pasti ada yang namanya itu the throat. The throat-nya yang sebagai bentuk barrier itu yang akan sifatnya itu bisa menahan perubahan dari kecepatan dari supersonic speed-nya. Jadinya kita bisa sebut kalau nozzle-nya ini berfungsi accelerate subsonic flow to sonic velocity. Selanjutnya kita penjelasan mengenai die 5 versus dynamite. Nah, di die 5 ini kita kalau kita jelaskan secara uh, bahasa bahwa die 5 itu terdiri dari 5 step, yaitu consciousness thinking, yang kedua itu intention, yang ketiga initial thinking, yang keempat itu idealization, dan yang kelima itu instruction. Dan pada Demaik itu ada 5 juga, tapi berfokusnya pada divine, measure, analyze, improve, and control. Nah, mengapa itu soalnya? Jadinya kita mengambil Nah, pertama kita masuk ke consciousness thinking itu apa? Consciousness thinking itu bagaimana cara kita berfokus dalam memecahkan suatu masalah. Dia tidak berfokus pada hal yang lain, kita hanya fokus dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, soal pertamanya itu elaborate your understanding of conscious thinking using the self and mind. Jadi intinya itu adalah conscious thinking is the deliberate reflect process by which individual actively engage their mind into analyze and make decision involve a heightened awareness of one thought equal person to critical evaluate information, considering different perspectives of complex problem, and always remember when working problem in the name of Allah. Ya, tension bidai 5 ini kita sama sebagai tujuan. Jadinya tujuan dari conscious thinking itu apa? Yaitu fokus pada pikiran kita untuk menganalisa dan mengambil pilihan. Habis itu selanjutnya gue itu initial thinking about the problem. Jadinya titik ini di mana kita mengambil data-data yang perlu kita ambil. Jadinya the type of thinking is crucial for complex decision making, problem solving, planning. As to process information critically, avoid bias, and make choice are consistent with our value and goals. But if we start
more thing into the problem we need to work on is the name of Allah. Ya, di thinking, artinya kita mengambil data-data dan kita membangun asumsi-asumsi untuk kita mengumpulkan data-data dan asumsi-asumsi agar eh, bisa membantu kita dalam pilihan untuk consistent with our value. Ya, goalsnya kita anggap problems, jadinya kita membantu memilih kita untuk melanjutkan suatu permasalahan. Selanjutnya, it allows us to models and theory that capture the essence of phenomena without being backed down by real world complexity. For instance, physics might idealize a frictionless surface of perfect vacuum, study the fundamental law of motion without the interfering of additional force and making assumption and how to use conscious thinking to take a problem. Ya, dalam penjelasan saya itu kalau kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita menggunakan mana? Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dari data-data yang kita ambil? Nah, dalam kasus kita menggunakan cara atau rumus bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke instruction untuk menjelaskan active mind to process information, reflect an idea, and make idealization involve on design answer. Kalau thinking kita dan adanya idealization kita sudah mendapatkan jawaban dari suatu masalah. Nah, dari struktur tersebut kita bisa decide jawaban mana yang akan benar untuk struktur yang kita sudah buat. Selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan menggunakan perspektif dari 5. Sekarang saya menjelaskan mengenai mind, yaitu divine. Divine itu tujuan dari conscious thinking. Jadinya begin to clear it divine. Jadinya kita sudah, ini sama saja penjelasannya. Divine, measure, analyze, improve, and control. Itu sama persis kayak dari 5, tapi yang beda adalah aspek strukturnya dan fungsinya. Fungsinya. Jadinya dalam penjelasan The Difference by 5 and by 5, jadinya ada beberapa perbedaan, yaitu kalau kita bisa lihat dari penjelasan saya itu, The My 5 itu mengcover dari 5 yang ada 4. Jadinya dia tidak mengcover instruction dari suatu instruction tercover di My 5. Ini instruction dari 5 itu sama dengan baik, tapi berfokus pada kita sebagai kita orang yang beragama selalu ingat dalam memecahkan masalah karena Allah, karena Tuhan. Jadinya intention kita masuk ke dalam itu. Intention kita menjelaskan bahwa selalu ingat kepada Tuhan kita yang sudah menciptakan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa berbeda? Karena di baik kita berfokus untuk menyelesaikan permasalahan saja. Kalau berfungsi sama dengan di baik, tapi kita selalu mengingat Tuhan dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu ada suatu permasalahan mekanika fluida. Nah, saya mengambil 2 soal, yaitu air in expanded flow. Yang pertama itu air in expanded flow process through turbine in condition are 1300 Celsius and MPa absolute. Final conditions are 600 Celsius and atmospheric pressure shown on its diagram. Evaluate the change in internal energy, enthalpy, and specific entropy for this process. Nah, kita akan mengerjakan suatu menggunakan D5. Nah, kalau kita lihat, kita masuk ke intention. Di intention kita mendapat 3 intention yang paling harus kita utamai,
yaitu finding the change in internal energy and enthalpy specific entropy in process. Jadi kita mencari energi internal, enthalpy, dan specific entropy. Jangan lupa untuk selalu mengingat ini, solve the problem in the name of God, and show diagram. Jadinya, ya, jadi itu intensinya. Dan masuk ke initial thinking. Initial thinking, kita menganalisa semua data yang kita ada. Dari data yang kita lihat, initial thinking datanya itu ada initial temperature itu 1300, initial pressure itu 2 MPa, final temperature T2 itu 500 Celsius, final pressure P2 itu 1 atm. Nah, kita anggap 1 atm ini itu 100 gas 100 101,325 kPa. Dan data tersebut kita bisa asumsikan kalau That Celsius turn into Kelvin by adding ini perubahan Celsius ini, kita asumsikan bahwa uh, Celsius jadi Kelvin berarti harus tambah 203, dan we assume that internal energy is 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadinya kita asumsikan kalau CP interval energi itu uh, itu 0,718, habis itu CP enthalpy berarti energi CP enthalpy-nya itu 1,004 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, dan juga ingat bahwa asumsinya ini kita menggunakan tropic proses, jadinya proses. Nah, setelah itu kita masuk ke idealization. Idealization kita menggunakan menghitung internal energy dan change in enthalpy. Berarti D per U2 kurang U1 CV DT. DT itu merupakan suhu akhir kurangnya suhu awal. Jadinya kita mendapatkan cara seperti ini dan mendapatkan hasilnya jadi minus 573,6. Jadi kita melakukan hal yang sama pada change enthalpy. Rumusnya itu adalah DH sama dengan H2 dikurangi H1. Oleh karena itu, kita turunkan CP per T. CP, DT, DT sama persis kayak tadi, yaitu suhu akhir kurangnya suhu awal. Jadi kita kalikan saja dan didapatkan hasil minus 803,2 kilojoule per kilogram. Nah, ini merupakan simulasinya kalau dalam bentuk turbin. T1, T2 ada perubahan suhu, habis itu ada P1-nya itu 2 mpm, habis itu keduanya itu 1 atm. Sekarang kita tinggal masuk ke change entropy. Rumusnya tetap sama, T1 kita sederhanakan jadi CP ln 2 per T1 dikurangi R ln 2 per P1. Kita masukkan angka-angkanya, data-datanya sudah dikumpulkan di sini. Setelah sudah kita mendapatkan hasil jadi 0,143 kJ per kilogram per kali Kelvin. Selanjutnya masuk ke instruction. Instruction itu kita berbasic dalam penjelasan jawaban. Saya menjelaskan mengenai energi turbin, the change internal energy turbine ini minus 573,6, change enthalpy, dan final entropy change. Jadi juga yang diperintahkan tadi di atas bahwa kita harus melakukan show TS diagram dan show. Selanjutnya kita melanjutkan soal kedua, yaitu an airplane flies at 550 km per hour at 1,500 meter altitude on standard day. The plane climbs 1,000 meter and flies at 1,200 km per hour. Calculate the Mach number of flight for. Kita bisa jadinya kita disuruh mencari Mach number dari flight di kasus. Jadi ada dua kasus. Ada airplane pada terbang kecepatan ini, jarak, dan standar day, dan the plane climb di 15.000 dan 1.400 km per hour. Nah, jadi kita mulai kasus thinking problem involving problem focus finding the answer. Intentionnya itu kita ada dua, yaitu to find the Mach number of flight in both cases yang tadi saya bilang, dan solving problem in
God. Selanjutnya critical thinking. Jadi data itu H1, H2 itu 1000 dan 1500 dan 15.000 liter. T1 dan T2 28,4 Kelvin dan T2 216,7 Kelvin. Asumsinya itu Mach number of the flight itu rumusnya itu Mach number itu true airspeed dibagi speed of sound. Jadinya kecepatan angin, kecepatan angin asal dibagi kecepatan suara. Dan eh, kita asumsinya itu kecepatan kita altitude-nya itu random. Jadinya using standard atmosphere relasi itu speed of sound sama dengan eh, 1,4 dikali R dikali T. Jadinya R itu kita asumsikan spesifikasinya konstan dry air. Nya 28 per kilogram Kelvin. Dan T kita asumsikan absolute temperatur, yaitu Kelvin. Selanjutnya kita masuk ke idealization, yaitu rumus dalam pekerjaan, rumus tahun yang kita masukkan hasilnya jadi 334,3 meter per second, dan itu di H1, Pak. H1, kalau dari ini H2, bagian H2, C2-nya itu dengan rumus yang sama dengan altitude berbeda, nya 295,2. Dengan formula Mach number yang ini, kita bisa masukkan M1 sama dengan 550,3,6 dibagi 34,3. Itu Mach number H1. We divided 550 by 3.6 in order to convert kilometer per hour to meter per second. Jadinya, kenapa 550 dibagi 3,6 itu gara-gara 550 itu adalah kecepatan kilometer per hour. Tapi yang ditanya pada soal itu adalah detik, di detik. Jadinya kita mendapatkan M1 sama dengan 0,4 dan Mach number di H2 itu 1,13. Jadinya 0,46. Jadinya selanjutnya kita masuk ke instruction yaitu to the answer we get from the problem is Mach number at 1,500 meter and 1,500 are 0,46 and 1,13 respectively. Dapat dari suatu adalah kita itu hasilnya adalah 0,46 dan 1,13. Sekian dari Oke, sekian dari penjelasan kuis mekanika saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.